Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan belajar membuat form leads generator. Jadi kita akan membuat form yang isinya itu adalah nama dan juga email, yang mana ini tujuannya untuk form subscription. Jadi ketika ada user yang input dan juga submit, itu kita bisa arahkan ke email, kemudian kita bisa juga arahkan ke Telegram atau ke WhatsApp. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, itu silakan tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita praktek di sini kita bahas dulu ya terkait form leads generator. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu form leads generator, itu adalah form digital yang berfungsi untuk mengumpulkan data calon customer atau data user. Dan ini biasanya berisi nama, kemudian email, kemudian ada juga nomor WhatsApp atau mungkin bisa data yang lain juga. Kemudian data itu akan langsung masuk ke dalam sistem. Jadi ketika user itu submit ya ataupun input beberapa field ini kemudian disubmit, dikirim, maka datanya itu akan langsung masuk ke dalam sistem. Baik itu database, kemudian bisa aja ke CRM atau ke Google Sheet dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh use case, teman-teman. Ada download ebook, kemudian daftar webinar, booking konsultasi, dan yang lain sebagainya. Itu untuk contoh use case sederhananya. Nah, kenapa penting kita punya form leads generator? Jadi di sini saya buat dua perbandingan ya. Di sini ada tanpa form leads, kemudian yang bawah ini dengan form leads. Nah, kalau misalkan tanpa form leads, itu trafficnya itu hanya lewat dan nggak bisa jadi aset. Jadi ketika ada pengunjung ratusan hingga ribuan, ya udah lewat aja gitu. Setiap hari cuma ada pengunjung, tapi kita nggak dapat datanya ya. Kita nggak dapat data pengunjung. Nah, kalau nggak dapat data pengunjung, berarti kita nggak bisa memfollow up. Misalkan kita punya produk baru, kita punya penawaran baru, dan yang lain sebagainya. Kemudian bergantung pada algoritma. Jadi ya semua produk kita itu dilihat oleh customer ya hanya mengandalkan algoritma gitu ya. Karena kita nggak bisa follow up. Tuh. Itu perbedaannya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pakai form leads, kita punya data user, maka leads itu bisa jadi aset bisnis. Karena data user itu kan aset kita gitu ya. Nah, kemudian kita bisa follow up nih secara otomatis. Kapanpun ya, dimanapun itu kita bisa follow up. Kemudian bisa juga closing. Nah, itu perbedaannya teman. Kenapa kita penting ya punya form leads generator. Nah, kemudian cara umum untuk membuat form leads ini adalah bisa beberapa cara ya. Secara umum kita buat formnya di bagian front end atau UI-nya. Kemudian user submit data, kemudian prosesnya itu disimpan ke database. Kemudian kita follow up melalui email atau WhatsApp. Kemudian untuk tools yang biasa dipakai ini bisa menggunakan Google Form, ini yang paling umum dan paling mudah juga ya. Kemudian N8N Form ini bisa kita kombinasikan menggunakan N8N karena N8N Form itu kita bisa gunakan untuk automation atau custom form menggunakan HTML. Nah, kenapa pakai N8N untuk form lead generator? Jadi kalau misalkan kita pakai N8N itu memungkinkan untuk menerima data dari berbagai form. Jadi bukan hanya satu ya. Kemudian kita bisa kirim ke banyak platform sekaligus. Kemudian logic dan conditional flow, kemudian full control dan juga tanpa vendor login. Dalam artian karena misalkan ini N8N-nya di VPS kita sendiri, jadi kita punya data itu sepenuhnya milik kita. Dan juga intinya ya kita bisa automation gitu ya. Setelah kita terima data, kita mau apain datanya itu bisa kita buat automation. Nah, ini contoh integrasinya. Kita bisa integrasikan dengan Google Sheet, kemudian WhatsApp API, email, CRM, Telegram, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Nah, kemudian untuk VPS ya, jadi kalau misalkan kita mau serius, itu kita harus pakai VPS supaya bisa online 24/7 dan juga bisa lebih scalable ke depannya. Ya, karena N8N itu butuh server yang selalu online. Kalau misalkan kita pakai di lokal komputer kita, maka komputer kita itu harus selalu online, teman-teman. Ya, dan itu kan nggak mungkin ya, kecuali kita punya home server sendiri. Nah, kemudian VPS ini dia lebih stabil dan juga scalable.
Jadi kalau misalnya ke depan kita butuh menaikkan RAM gitu ya, menaikkan kapasitas dari VPS kita itu lebih mudah. Nah, rekomendasi dari saya untuk VPS itu kita bisa pakai Hostinger. Jadi Hostinger itu bisa mudah banget untuk install N8N, deploy-nya tuh cepet banget dan juga murah gitu ya, termasuk harganya itu terjangkau. Kayak gitu teman-teman untuk materi kita di N8N Formlits. Jadi kita lanjut ya. Nah, kabar baiknya Hostinger saat ini lagi ada promo spesial teman-teman. Jadi kita bisa dapat diskon hingga 71%. Bahkan nanti kalau misalkan teman-teman pakai kode kupon dari saya dan juga memilih durasi itu minimal 1 tahun, maka bisa dapat tambahan lagi ya diskonnya itu sebesar 20%. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen install N8N di VPS Hostinger itu dengan harga yang jauh lebih hemat, maka bisa menggunakan kode kupon dari saya. Oke, sekarang kita langsung praktek aja gimana cara order VPS di Hostinger, kemudian gimana cara menggunakan kode kuponnya. Jadi yang pertama itu silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa paket atau plan. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini misalkan kita pilih yang KVM 2. Di sini klik aja pilih paket. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman keranjang ya, atau pemilihan durasi layanan. Nah, di sini untuk defaultnya itu adalah 24 bulan, karena memang potongannya itu jauh lebih besar. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih sedikit gitu ya, atau 1 tahun itu pilih yang 12 bulan. Nanti harganya adalah 1.500.000. Nah, di sini kalau misalkan pengen dapat kode kupon tambahan ya, di sini isi aja Deddy Nugroho 20. Kemudian klik tambahkan. Nanti otomatis kita akan dapat potongan hingga 300.000. Ini lumayan banget teman-teman. Kemudian scroll ke bawah, di sini lokasi server bisa disesuaikan ya. Pilih yang latensinya paling rendah karena itu paling bagus. Di sini misalkan kita pilih yang Indonesia. Kemudian untuk OS-nya di sini kita langsung pilih yang N8N ya. Karena kita mau menggunakan N8N teman-teman. Atau bisa juga kalau misal mau pakai OS ya Ubuntu ini juga bisa. Ya. Kemudian kalau misalkan udah, di sini kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran akun atau login. Jadi silakan teman-teman masukkan email dan juga password. Kalau misalkan belum punya akunnya ya bisa langsung diisi aja di sini. Email dan password, kemudian klik daftar. Nah, kalau misalkan udah berhasil daftar, itu nanti kita akan diarahkan ke alamat penagihan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa isi ya untuk nama depan, kemudian nama belakang, negara domisili, nomor telepon, dan juga alamat lengkap. Ini tinggal diisi aja semua. Kemudian kita klik lanjutkan untuk memilih metode pembayaran. Nah, di sini tinggal disesuaikan nih teman-teman. Untuk pembayarannya misalkan mau pakai BCA, QRIS, BNI, dan yang lainnya. Kemudian nanti untuk harganya itu ini udah termasuk pajak ya tambahannya. Kemudian kalau udah tinggal dibuat tagihan pembayaran. Ini misalkan kita pilih QRIS, tinggal klik aja nih tombolnya buat tagihan pembayaran. Nanti muncul QRIS-nya. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti kan dapat notif nih via email. Kemudian kalau udah berhasil, udah sukses gitu ya, berarti pembayarannya udah berhasil dan kita bisa langsung masuk ke halaman member areanya Hostinger atau hpanelnya Hostinger. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayaran, maka kita bisa langsung login ke hpanelnya Hostinger. Nah, di sini kita bisa login, kemudian nanti muncul ya untuk VPS-nya. Nah, di sini sudah running karena sebelumnya sudah digunakan. Nah, di sini caranya adalah teman-teman bisa langsung setup aja di sini. Kalau di sini tulisan saya adalah manage ya. Kemudian kita bisa install untuk N8N. Teman-teman bisa pilih yang OS-nya itu application di sini. Kita langsung ke application, kemudian kita pilih yang N8N. Ya, kita ganti ke N8N langsung. Oke, next. Kemudian kita confirm. Ini kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Karena sebelumnya itu sudah ada instalasi ya untuk Ubuntu-nya. Jadi kita coba
install N8N-nya langsung melalui di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman belum setup ya, itu bisa langsung di setup aja. Kemudian sama caranya, kita pilih OS, kemudian pilih application, kemudian pilih yang N8N. Nanti tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah ini kita bisa langsung nih ke overview di sidebar kiri ya. Nah, kemudian kita bisa langsung manage app di sini. Klik aja. Nanti langsung muncul untuk halaman setup untuk N8N-nya. Ini tinggal diisi aja nih teman-teman. Tinggal diisi untuk email, first name, last name, password. Nanti kalau udah tinggal klik next di sini. Ya, nanti kalau misal udah selesai itu langsung masuk ke dalam workflow N8N. Oke, teman-teman, di sini kita langsung praktek aja ya. Silakan dibuka untuk N8N workflow-nya. Di sini saya udah buka buat workflow baru. Kemudian untuk namanya di sini kita kasih nama simple form leads. Oke, kalau udah kita buat step pertama itu triggernya adalah form ya. Silakan teman-teman cari form, kemudian pilih yang N8N form di sini. Kemudian pilih yang trigger nih. Kita pilih aja. Nah, di sini ada form URL, teman-teman. Jadi yang belum pernah menggunakan form ya, di sini ada dua, yaitu test URL dan juga production URL. Nah, nanti yang akan kita share ke publik itu adalah yang production URL. Jadi ini tinggal diklik aja, nanti udah otomatis tercopy. Jadi untuk teman-teman nanti abaikan aja yang test URL, kita pakai yang production URL untuk kita share ke publik gitu ya. Nah, kemudian untuk authentication, karena kita untuk publik, jadi kita nggak pakai autentikasi. Kemudian untuk form title, ini misalkan subscription. Jadi kita buat simple form dulu ya. Kita kasih nama subscription, kemudian ini deskripsinya form subscription. Nah, kemudian untuk form elemennya di sini kita bisa isi dengan name ya, tipenya ini tag aja nggak apa-apa. Kemudian placeholdernya ini input name. Oke. Kemudian kita tambah elemen baru. Kemudian di sini kita isi email. Kalau email ini bisa pakai teks atau email ya, bebas. Kemudian ini input email. Nah, kemudian kita bisa kasih require di sini. Tuh. Oke ya. Kita coba dulu dua field. Nah, sekarang kita coba execute di sini. Nanti akan tampil seperti ini, teman-teman. Tuh ya, di sini sudah muncul name-nya, kemudian email. Kalau kita klik submit, maka kita harus mengisi. Tuh, nggak bisa diklik submit. Nah, gimana caranya kita menghilangkan watermark ini yang di bawah? Caranya adalah kita kembali ke sini, ya, kita stop dulu. Kemudian kita scroll ke bawah, ya. Di sini responnya kita pilih yang is submitted ya. Artinya ketika form itu disubmit, baru responnya jalan. Nah, kemudian kita pilih nih di bagian add option. Kemudian append N8N attribution. Lalu di sini kita disable. Oh ya. Kalau udah di sini kita keluarin dulu, kita save dulu. Atau kita langsung execute nih, kita cobain. Tuh, udah hilang ya, keren ya. Udah hilang teman-teman. Di sini kita bisa langsung isi dulu. Misal fulan, di sini fulan@gmail.com. Kemudian kita submit. Tuh, udah selesai. Ini kita close. Ini udah masuk nih tuh, fulan@gmail.com. Oke, kemudian kita simpan nih. Udah selesai teman-teman. Jadi kita buat form simpelnya itu udah selesai. Kemudian selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah saya selalu menyarankan untuk menggunakan node set di sini. Ya, jadi node set itu ibaratnya seperti kita penyimpanan database sementara gitu ya. Jadi semua inputan ke dalam trigger itu kita simpan ke dalam node set. Di sini kita inputkan semuanya. Jadi kita masukkan semua ke dalam node set. Tuh, udah ya. Kalau ini kita simpan, kemudian kita execute. Kita coba masukkan dedi@gmail.com. Kita submit. Kemudian kita cek di sini.
Kita cek di lognya. Kita agak perbesar. Di edit field-nya ini udah masuk. Tuh, ya, udah masuk ya. Berarti udah tersimpan di dalam not set edit field. Nah, jadi sebetulnya sampai di sini sudah selesai teman-teman. Kita buat formnya ya. Kemudian jangan lupa di sini kita publish nih. Kita publish. Jadi sebetulnya ini kalau versi yang sebelumnya ya itu enable aja di sini. Diaktifkan untuk workflow-nya. Kemudian yang kita share itu adalah yang production URL. Di sini kita coba buka. Tuh, langsung ya terbuka ya. Ini production URL. Ini tinggal kita share nih. Misal ke website kita ya, atau ke sosial media atau ke tempat lainnya. Nanti kalau udah terisi ya otomatis nanti masuk ke sini ke set edit field. Nah, sebetulnya setelah ini itu kita bisa tinggal arahkan nih, kita mau automation-nya itu seperti apa. Jadi ketika user itu submit form, itu kita mau apa ini? Misalkan nih kita mau kirim email ke user ya. Misalkan usernya itu ini dedi@gmail.com, maka setelah formnya ini tersubmit, maka user atas nama Dedi ya, maka akan mendapatkan email misalkan konfirmasi atau email ucapan terima kasih sudah subscribe ya, atau ucapan lainnya. Nah, itu kita bisa nih kirim ke email. Tuh, bisa pakai Gmail, bisa pakai send email. Kalau send email ini kita pakai kredensial SMTP sendiri. Ya, di sini teman-teman bisa pakai Brevo, ini gratis. Dan ini kalau kita pakai Brevo itu sehari itu kita dapat kuota 300 email per hari. Jadi kita bisa kirim 300 email per hari, itu gratis. Kemudian kalau untuk Gmail itu kita bisa dapat 100 email per hari. Itu gratis. Ya, kemudian itu limitnya ya, lebih ke limit. Kemudian kalau saya itu pakai Mailketing teman-teman. Jadi ini produk lokal, Mailketing, dia sejenis Brevo, mirip ya. Tapi Mailketing ini versinya itu berbayar tapi murah banget. Jadi kita bisa gunakan untuk broadcast juga ya. Tapi kalau di Brevo ini sebetulnya bisa juga, tapi memang harganya itu lebih mahal karena dia produk luar. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kita isi nih form emailnya, kemudian ke emailnya itu tinggal kita isi tuh kayak gini. Kemudian subjeknya tinggal kita isi misalkan thanks to subscribe. Misalkan kayak gini gitu ya. Ini HTML-nya tinggal disesuaikan. Nah, kalau udah tinggal dikirim nih ya, tinggal disimpan. Nanti ketika ada orang yang mengisi form, maka akan otomatis terkirim ya ke emailnya. Kemudian setelah itu kita bisa kirim juga nih email ke email kita. Ya. Kita isi email kita nih, ini diisi email kita ya. Kemudian ini tinggal diisi nih, misalkan ada user baru gitu. Atau ada leads baru. Nah, ini tinggal diisi aja nanti disimpan. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Oh ya, nanti kalau udah berhasil itu tampilannya centang hijau. Jadi teman-teman harus sesuaikan ya di sini. Nanti yang jalan itu yang atas dulu, atas kemudian bawah. Jadi ya hampir paralel lah ya. Karena waktunya juga cepat banget. Kalau udah tinggal disimpan. Nah, itu untuk teman-teman yang pengen mengirim menggunakan email. Nah, selain email ya, sebetulnya ada banyak yang bisa kita sesuaikan. Misalkan nih ketika ada yang submit form, itu kita kirim ke Telegram gitu ya. Ini sebagai contoh nih, tuh kita kirim ke Telegram. Ini misalkan kita kirim ke Telegram kita, ke bot kita. Jadi sebagai informasi nih, ibaratnya kayak ada leads baru masuk. Nah, kemudian emailnya, nah ini kita drag and drop nih datanya. Jadi kita tahu nih email masuknya itu atas nama siapa gitu ya. Leads-nya emailnya apa, nih itu kita tahu.
Dan ini tinggal kita simpan. Nanti ketika semua orang ya atau user yang udah submit itu, maka otomatis akan memberikan kita informasi ke Telegram kita. Itu untuk Telegram teman-teman. Ini kita hapus dulu. Nah, selain Telegram, selain email itu bisa juga kirim ke WhatsApp ya. Nah, ini bisa pakai WhatsApp Business Cloud atau Waha. Di sini biasanya kan saya pakai Waha ya untuk tutorial. Ini tinggal kirim nih, tuh sessionnya jangan lupa diisi, chat ID-nya juga, ini untuk nomornya. Kemudian di sini kita bisa isi tagnya itu ada leads masuk gitu ya, leads baru. Emailnya baru kita drag and drop di sini. Tuh sama ya caranya ya, tuh sama teman-teman. Nah, kalau udah nanti ketika ada yang submit, maka otomatis akan mengirim ke email kita, ke nomor WhatsApp kita. Nah, kalau misalkan kita tambahin di sini, fieldnya itu kita tambah nomor WhatsApp, kemudian kita bisa juga kirim ke nomor WhatsApp-nya user tersebut. Ya, tapi itu nanti kurang bagus ya, karena kita ibaratnya yang ngirim pesan sendiri, bukan membalas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bisa coba teman-teman. Nah, kalau menurut saya itu lebih baik ya pakai yang kirim email ya. Atau mau langsung yang Gmail juga bisa. Jadi kita pakai yang Gmail. Nah, ini tinggal kita pilih yang send message mana nih. Kita pilih yang send a message. Nah, ini tinggal diisi nih. Kirimnya ke mana? Misalkan kembali ke usernya ya, kalau memang dia Gmail. Kemudian ini ucapan terima kasih. Thanks to join. Tuh, kayak gini. Ya, ini untuk subjeknya, kemudian pesannya di sini. Sama gitu. Ketika kita mau pakai Gmail juga bisa, ini tinggal klik aja dari Gmail. Nah, ini tinggal nanti dikirimkan ke kita. Seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk pembuatan formnya ya. Ini untuk simple form. Jadi silahkan disesuaikan. Nanti untuk use case-nya itu ada banyak sekali. Semuanya nanti yang berkaitan dengan form itu bisa dibuat menggunakan N8N. Dan itu bisa dibuat automation. Jadi setelah datanya itu didapatkan, ini kita bisa simpan juga ke Google Sheet. Kemudian kita simpan ke Supabase atau ke database di VPS kita sendiri ya. Jadi sangat fleksibel untuk automation-nya. Seperti itu teman-teman. Ini bisa dikembangkan sendiri ya terkait ini. Jadi seperti ini untuk tutorialnya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau jelaskan kenapa saya merekomendasikan Hostinger. Jadi yang pertama udah pasti dari segi harganya itu sangat terjangkau dan diskonnya itu banyak ya, terutama kalau misalkan teman-teman pakai kode kupon dari saya. Nah, kemudian untuk fitur AI-nya ini juga keren dan juga canggih karena kita sudah pakai dan praktekkan tadi untuk membuat website. Kemudian untuk sistem keamanan ini juga keren banget teman-teman. Kita bisa dapat gratis SSL, kemudian pendeteksi malware, perlindungan privacy, dan juga pemblokiran IP dan juga negara. Dan juga untuk performanya ini juga kenceng karena udah pakai NVMe, kemudian ada juga CDN ya. Jadi keren banget untuk kecepatannya. Dan juga untuk performanya itu karena dia itu kita bisa memilih lokasinya itu Indonesia. Jadinya ya kalau misalkan target market kita Indonesia ya itu akan lebih kencang gitu ya. Dan juga untuk servernya itu lokasinya ada di banyak negara secara global ya. Tapi untuk yang latensinya paling rendah ya Indonesia atau Singapura. Itu udah keren banget. Kemudian ada juga gratis migrasi ke Hostinger. Jadi kalau misalkan kita punya website yang masih ataupun yang sudah ada di provider lain itu bisa gratis migrasi ke Hostinger. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.